Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Afisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwakarta. NIM saya 211.069. Di sini saya akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Pertama, besaran dan satuan. Fisika merupakan ilmu yang sangat fundamental. Dapat dikatakan bahwa fisika merupakan dasar sains. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, dan fisika merupakan ilmu yang mengungkap ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam ayat kaunah, sehingga dapat diharapkan manusia dapat memahaminya serta memanfaatkannya sebagai modal pengabdiannya kepada Tuhan pencipta semesta alam ini. Gejala alam yang dipelajari itu baik yang terjadi pada benda atau materi yang diamati secara langsung atau makro, seperti gerak planet, lintasan roket, gerak mobil, dan lain-lain, maupun benda atau materi yang tidak dapat kita amati secara langsung atau di dunia mikro, seperti halnya gerak elektron dalam atom, perambatan kalor, dan logam, dan peristiwa lainnya. Untuk memudahkan dalam mengungkap gejala alam ini, maka digunakan berbagai lambang notasi yang mewakili besaran-besaran fisika, seperti massa menggunakan M, panjang L, waktu T, laju V, suhu T, kuat medan magnet B, dan banyak lagi besarannya. Namun, kadang-kadang untuk pendefinisan secara ilmiah menyebabkan makna besaran-besaran tersebut menjadi asing bagi. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan karena bila kita hanya menyatakan panjang meja ini 25 saja, akan membingungkan bagi penerima informasi ini. Apakah 25 meter, 25 cm, atau 25 jengkal? Terdapat besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran adalah suatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan. Sedangkan satuan adalah suatu yang digunakan sebagai perbandingan dalam pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain, seperti panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sistem satuan internasional. Satuan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya, untuk satuan panjang digunakan meter, inci, kaki, hasta, dan depa. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Suatu standar akan baik apabila memiliki sifat-sifat, yaitu nilainya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan, mudah ditiru atau mudah diduplikasikan, juga mudah untuk prosedur menghasilkannya, dan memiliki syarat utama. Yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh kembali atau mudah ditiru. Yang ketiga, dapat diterima secara internasional. Kemudian dihasilkan meter untuk besaran panjang, kilogram untuk besaran massa, dan skon untuk besaran waktu. Meter standar. Standar panjang pertama internasional adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina iridium yang disebut meter standar, disimpan di International Bureau of Weight and Measure di kota Sèvres, Prancis. Terdapat kelemahan. Yang pertama, meter standar mudah rusak karena batang platina iridium mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. Yang kedua, ketelitian pengukuran tidak memadai dengan kemajuan teknologi saat ini. Karena kelemahan itu, sehingga ditetapkannya menggunakan panjang gelombang cahaya pada tahun 1960, yaitu 1.650.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan atom-atom kripton. Pada tahun 1983, jarak tempuh cahaya dalam selang waktu 1:10
299.792.458. Yang kedua, kilogram standar. 1 kilogram adalah massa silinder campuran platina iridium yang disimpan di International Bureau of Weight and Measure di kota Sèvres dekat Paris, Prancis, atau sama dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, skon standar. Pada tahun 1956, 1 skon ditetapkan berdasarkan perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi, yaitu waktu 1 hari. Skon standar sama dengan 1/24 kali 60 kali 60 atau sama dengan 1/86.400, bagian dari lamanya 1 hari matahari rata-rata. Karena adanya perbedaan setiap tahunnya, sehingga para ilmuwan mengubah satuan standar skon pada 1967 ditetapkan berdasarkan jam atom cesium. Didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Kemudian terdapat besaran turunan, yaitu ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Kemudian terdapat konversi satuan. Di dalam pengkonversian satu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besaran yang sama sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Seperti panjang, terdapat 1 inci sama dengan 2,54 cm, 1 meter sama dengan 39,7 inci sama dengan 3,281 kaki, dan lain-lain. Kemudian terdapat massa. 1 slug sama dengan 14,59 kg, 1 amu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg, dan lain-lain. Sedangkan waktu terdapat 1 jam sama dengan 360 skon, 1 hari sama dengan 86.200 skon, dan 1 tahun sama dengan 3,16 kali 10 pangkat 7 skon. Kemudian terdapat notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, kita menuliskan bilangan A1, A, dan 10 dengan bilangan 10 berpangkat dan disebut orde, atau A kurang dari 10 dan lebih dari 1. Kemudian terdapat dimensi. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu, berarti pula bahwa besaran kelajuan tersebut sebenarnya tersusun dari beberapa panjang dibagi waktu. Dimensi menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lainnya. Dari besaran pokok, yaitu panjang dimensinya L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, dan lain-lain. Kemudian dari besaran turunan, terdapat luas, yang merupakan dari panjang kali panjang, dimensi L kuadrat, volume panjang kali panjang kali panjang, dimensi L kubik, dan lain-lain. Kemudian manfaat dimensi untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan. Yang pertama dengan pengukuran. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sudah di-standar. Instrumen pengukuran. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Pertama, akuari, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Presisi, kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian sensitivitas, tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang diukur. Kesalahan atau error, yaitu penyimpanan hasil ukur terhadap nilai sebenarnya. Pengukuran besaran pokok. Yang pertama, pengukuran besaran panjang menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup.
pengukuran besaran massa dengan neraca haus, neraca lengan, dan neraca lain-lain. Pengukuran besaran waktu menggunakan stopwatch, manual, dan digital. Angka penting, angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka pasti dan satu angka terakhir yang diragukan. Kemudian terdapat ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan, terdapat kesalahan seperti ketidakpastian, keteledoran, kesalahan acak, atau kesalahan sistematik. Kemudian terdapat pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.